اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus masjid Al-Azhar, yang saya hormati Ketua Panitia Ramadan, alim ulama, tokoh pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan terutama sekali kepada yang syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat fardu isya, sekaligus kita melaksanakan qiyam Ramadan 1443 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sedang kita laksanakan sekarang, ataupun yang akan kita laksanakan nanti, selalu mendapat ridho, berkah, serta pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Ramadan yang berbahagia. Malam ini malam yang keempat atau sudah malam kelima? Empat. Bersama. Malam ini merupakan malam yang keempat bagi kita menunaikan qiyam Ramadan. IKMI Kota Pekanbaru menetapkan judul santapan bahan Ramadan kita malam ini dengan mengapa harus ekonomi syariah. Bu, kalau boleh Pak Ketua Ramadan Ketua Masjid, kira-kira mengapa kita harus ekonomi syariah? Ibu, kira-kira kenapa kita harus hijrah ke ekonomi syariah? Diam saja ya. Tidak ada yang jawab kan? Biasanya ibu coba jawab kan? Ibu tidak ada jawab apa ya? Pak, kira-kira mengapa kita harus hijrah ke ekonomi syariah, Pak? Nanti ada jawabnya. Sekarang jawabnya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat secara umum saja, mengapa kita harus ke ekonomi syariah? Jawabannya adalah karena Allah menghendaki kita selamat di dunia dan akhirat. Ya kan? Allah menghendaki kita untuk selamat dunia akhirat. Itu jawabannya. Tapi jawaban yang umum itu kalau kita merujuk kembali, ternyata banyak hal kenapa kita harus hijrah ke ekonomi syariah. Yang pertama, di waktu kita singkat kita perpendek saja. Yang pertama, Allah melarang kita memakan segala sesuatu yang batil. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan batil. Batil itu seperti apa? Kalau kita baca berbagai tafsir, batil itu ternyata banyak. Kita dilarang memakan hal-hal yang bersifat ribawi. Kita dilarang melakukan perbuatan transaksi najasi.
Kita dilarang melakukan penipuan segala macam. Batil itu ternyata dalam tafsir itu banyak sekali. Jangan kita sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Riba itu seolah-olah dosa besar yang sudah diremehkan oleh umat Islam. Siapa sih yang tidak tahu bahwa riba itu tidak boleh? Saya yakin kita yang ada dalam masjid ini pasti tahu semuanya bahwa riba adalah perbuatan yang terlarang. Tapi pertanyaannya, mengapa kita lakukan riba? Ada sebagian umat Islam yang sampai hari ini masih tidak mau untuk hijrah ke ekonomi syariah. Hadirin yang berbahagia, bukankah Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa riba itu adalah perbuatan yang tidak baik? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pak pinjam uang Pak, saya perlu uang. Berapa? 1 juta. Kapan kembalikan? Minggu depan. Berapa dikembalikan? Ada yang mengatakan saya mau kembalikan 1.200.000, 1.100.000. Ada yang mengatakan dengan bahasa isyarat. Ya tahu sama tahu lah berapa dikembalikan. Kalau ada akad seperti itu berarti sudah melakukan tindakan perbuatan riba. Apalagi kalau sudah jelas-jelas pinjam 1 juta, berapa kembalikan? Kembalikan 1.100.000 ya. 100.000 itu adalah perbuatan riba. Atau dalam bentuk yang isyarat, saya mau minjamkan uang sama bapak sama ibu, tapi ya tahu sama tahu lah sekarang ibu. Kalau pakai tahu sama tahu berarti ada ujungnya. Memang akadnya secara tersirat, tetapi sesungguhnya minta dilebihkan. Ziyadah dalam penambahan akad seperti itu namanya perbuatan riba. Mari kita kembali kepada syariat. Kita tinggalkan hal yang seperti itu. Satu. Yang kedua, ya kalau kita bahas perbuatan batil itu sangat banyak sekali. Cukup sampai sini. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita supaya kita memakan segala sesuatu yang halal dan thayyibah. Ya ayuhan nas la taqulu amwalakum bainakum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dan minumlah dari segala sesuatu yang halal lagi baik. Seperti apa halal dan thayyibah itu? Mulai dari cara mendapatkannya. Kemudian apa lagi? Zatnya. Kemudian apa lagi? Timbang-timbang situasi kondisi dengan badan kita. Cara mendapatkan bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Jumu'ah, "Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Apabila kita sudah menyelesaikan sholat subuh di pagi hari, bertebaranlah di permukaan bumi Allah Ta'ala ini, cari rezeki. Mau jadi petani silakan, mau jadi pedagang silakan, mau jadi PNS silakan, jadi apapun silakan. Dan tidak ada yang mengatakan jadilah Anda sebagai seorang PNS. Ya kan? Apapun pekerjaan kita, yang jelas yang pertama syaratnya halal dan thayyibah. Apapun pekerjaan kita silakan. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi kontraktor, silakan. Yang penting halal dan thayyibah. Selain itu apa lagi? Halal dan thayyibah itu adalah zat yang kita makan, yang kita minum itu harus zat yang halal, terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan. Bagaimana Bu? Pak, kalau seandainya air ini kan 600 ml tercampur oleh setetes zat yang tidak diperbolehkan agama, masuk zat yang tidak diperbolehkan dalam pengertian haram kita makan. Bagaimana status air 600 ml ini? Air 600 ml ini akan menjadi haram. Padahal Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oleh sebab itu, zat yang kita makan itu harus kita waspada. Tapi kadang-kala kita tidak pernah melihat komposisi
komposisi mungkin Pak ya. Yang penting enak, lezat, murah, meriah. Padahal komposisi ini merupakan hal yang perlu sangat kita perhatikan. Ketika kita berbelanja, mohon tolong dilihat Pak, Bu, komposisi segala sesuatu kita makan. Kalau persoalan label itu gampang itu. Gampang bikin label itu. Tetapi paling tidak kita berhati-hati. Pertama mungkin ada label halalnya, yang kedua komposisinya perlu kita perhatikan. Kalau ada meragukan, tidak mayaribu ila mala yaribu. Kalau ada sesuatu meragukan atau mengkhawatirkan kita, yang terbaik itu adalah mesti kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, halal thayyibah itu termasuk juga situasi kondisi fisik kita. Ada beberapa makanan mungkin tidak cocok dengan kita. Apa contohnya? Ada sebagian di antara kita tak boleh mengkonsumsi udang, ikan laut umpamanya, atau telur, atau segala macam bentuknya yang siput-siput. Begitu makan kan mengitar kita, ya kan? Semakin digarus semakin enak. Tapi akhirnya lama-lama, kalau seperti itu kita juga harus menghindarkan diri kita dari itu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga mengapa kita harus hijrah ke ekonomi syariah? Yang ketiga adalah kita harus merubah mindset kita, transaksi kita, bank kita kepada bank syariah. NTB sudah lama hijrah ke bank syariah. Aceh sudah lama pindah ke bank syariah. Sekarang Mario Febri sudah dalam persiapan menuju bank Rio Febri Syariah. Termasuk dari Sumbar, Sumatera Barat, Bank Nagari Syariah. Mengapa kita diarahkan hijrah ke bank syariah? Salah satunya untuk menghindari hal-hal yang bersifat riba. Kita rubah segala transaksi kita dimulai dengan akad pembiayaan lagi. Kita rubah akad kita dari kredit menjadi pembiayaan. Apa sih bedanya antara pembiayaan dan kredit? Ternyata berbeda. Kalau kredit itu terjadi hubungan kreditur dengan debitur. Tetapi dalam bank syariah seperti apa? Bank syariah mengharap kepada kita adanya kerjasama kemitraan antara nasabah dengan pihak perbankan. Memang ada di antara umat Islam mengatakan tidak ada bedanya ekonomi syariah itu dengan ekonomi konvensional. Yang beda itu katanya ekonomi di bank syariah itu katanya pegawainya pakai jilbab, sapam satu rintinya kalau kita datang mengucapkan salam. Apakah itu perbedaannya? Tidak. Perbedaan syariah tidak, syariah itu terletak pada akadnya. Apa akadnya? Kalau di bank konvensional, setuju tidak setuju kita letakkan ada bunga. Berapa bunganya? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya kan? Setuju tidak setuju? Yang jelas kalau kita sudah berhubungan dengan bank konvensional, pasti kita tidak akan melepaskan diri kita dari transaksi ribawi. Tapi di bank syariah seperti apa? Kita diarahkan, kita akan kemana? Akan mengubahkan, akan musyawarahkan, akan merubahkan, dan lain sebagainya. Tergantung kepada kita lagi. Yang ada di situ apa? Melakukan yang namanya nisbah bagi hasil. Tapi ada juga yang salah paham tentang nisbah bagi hasil. Mereka mengira bahwa nisbah bagi hasil itu kalau di bank konvensional kan ada namanya bunga. Umpamanya 10% bunganya per tahun. Berapa kalau 100 juta berapa bunganya? Dipikirnya kalau kita di bank konvensional bunganya sudah jelas untuk kita, kalau di bank syariah dibagi lagi seperti itu. Tidak seperti itu. Penghasilan kita didapatkan dengan nisbah bagi hasil itu tergantung
banyak. Tentu sebaliknya, ketika penghasilan bank syariah itu sedikit, tentu nisbah bagi hasilnya juga akan sedikit berimbang. Ada unsur keadilan di situ, tapi di dalam bank konvensional ada enggak? Kalau suku bunga naik, mereka sampaikan kepada kita. Tapi ketika suku bunga turun, ada enggak disampaikan kepada bagian nasabah? Kita tahu masih ini. Ketika suku bunga naik, sampai kepada kita. Tapi suku bunga turun, tidak disampaikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita hijrah ke bank syariah itu? Karena di bank syariah itu ada prinsip ta'awuniyah. Ta'awuniyah itu tolong-menolong, bantu-membantu satu sama lain. Maka dalam masyarakat itu kan ada istilah yang namanya ikhtikar. Ikhtikar itu dikatakan menimbun barang. Sekarang kita kan sudah merasakan. Setelah COVID, kita kesulitan minyak goreng. Ya kan? Iya bu, hilang minyak goreng bu. Padahal di Riau ini banyak sawit kan, tapi minyak gorengnya hilang. Kalaupun ada harganya tinggi. Iya bu, tinggi harganya. Solar hilang, padahal Riau penghasil minyak. Di atas minyak, di bawah minyak. Tapi ternyata kita kesulitan dengan minyak. Minyak goreng kita sulit, minyak solar kita sulit. Pertanyaannya adalah kenapa terjadi seperti itu? Ternyata setelah diteliti orang, ada unsur ikhtikar di sini. Apa itu ikhtikar? Penimbunan. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menimbun barang-barang itu. Kita lihat di media sosial kemarin kan, di TV ada, di koran ada, di internet ada mobil yang terbalik, isinya minyak goreng. Ada yang kebakaran kemarin. Apa itu kebakaran itu? Ternyata situ ada minyak goreng. Rasulullah SAW katakan, "Man ihtakar ala muslimin ta'amahu, darabahullahu bil adab wal iflas." Orang yang menimbun barang-barang, terutama barang makanan itu, pasti Allah akan bangkrutkan mereka dan akan celakakan mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan kita pernah menimbun barang, terutama barang makanan, dengan harapan ketika di pasar sudah hilang, kita keluarkan sedikit demi sedikit, harganya kita naikkan. Adilkah kita melakukan tindakan seperti itu? Tidak. Islam melarang tindakan transaksi melakukan perbuatan ikhtikar itu. Bolehkah kita mencari keuntungan? Mencari keuntungan diperbolehkan, tapi dengan cara ikhtikar itu adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Telur ayam kadang-kadang kalau sudah mulai padat, sudah mulai berkurang kan. Bahkan ada pernah saya dengarkan di pasar itu disalahkan ayam. Ayam kurang bertelur. Ayam disalahkan. Apakah memang ayam tidak produksi lagi? Tidak. Karena ada orang-orang yang tertentu menyimpan, mengikhtikar telur tadi, kemudian setelah di pasar keluar sedikit, harganya dinaikkan. Ini namanya ikhtikar. Man ihtakar alal muslimina ta'amahu, darabahullahu bil jazal wal iflas. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, orang yang melakukan ikhtikar pasti akan Allah bangkrutkan dan pasti Allah akan berikan tindakan dosa besar. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jamaah Ramadan berbahagia. Oleh kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita berhijrah ke ekonomi syariah. Insya Allah dengan sistem syariah itu kita akan bisa falak di dunia, falak di akhirat. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Mari kita hindari hal-hal yang tidak baik.
Kita hindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita hindari hal-hal yang batil dari agama. Batil itu sangat luas sekali. Silakan Bapak Ibu nanti di dalam tafsir apapun juga dijelaskan di panjang lebar. La taqulu amalakum bainakum bil batil, itu sangat luas sekali. Mudah-mudahan pada kesempatan berbagi ini sama-sama menjadi pandangan kepada kita bersama, memberikan berkat kepada kita bersama, bermanfaat kita bersama. Fakta bibi al-absar la'alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.